Yang pertama, yang disebut dengan swing trading. Ya. Yang kedua, day trading. Yang ketiga, scalping. Saya jelaskan bedanya, ya. Terutama saya akan bicara banyak di scalping. Pertama, swing. Swing itu kalau ibaratnya pengusaha, dia biasanya pengusaha yang kelasnya distributor. Dia hanya mau profit yang targetnya besar secara pip, bukan secara nominal, ya. Ini yang pertama. Kalau ibaratnya saya kasih ilustrasi biar mudah, memancing, ini pemancing yang maunya dapat ikan kelas kakap, barakuda. Mancingnya di laut. Karena target profitnya lebih besar secara pip, maka waktu untuk mendapatkan profit sesuai target menjadi lebih cepat atau lebih lama? Lebih lama. Jadi trader jangka panjang nih, dia bisa menahan posisi bisa seminggu, bisa 2 minggu, bisa 1 bulan. Karena target profit dia tidak ada kepastian, tapi kira-kira minimal 200 pip. Dan itu bisa. Jadi swing trader, ya, jangka panjang. Dia entry, biasanya entry-nya dengan melihat, ya, time frame monthly, weekly, daily. Entry-nya di time frame yang lebih kecil, H4. Makanya saya sering pakai H4 karena sejatinya saya tuh swing trader. Cuman kadang-kadang jadi day trader. Jadi itulah definisi swing. Jadi target profitnya kira-kira 200 pip, ya. Kira-kira, tidak ada kepastian, kira-kira saja, ya. 200 pip sampai tak terhingga. Biasanya dia sudah menerapkan money management yang benar, dan biasanya risk dia 1:1. Artinya kalau loss dia hanya mau 200 pip, kalau profit dia minimal targetnya 200 pip. Kadang-kadang, ya, kita bicara perbandingan risk and reward, kita sebutkan risknya dulu, ya, kita sepakat, ya. Kadang-kadang 1:2, duanya itu profit. Ini swing. Jadi dia kalau tipe pengusaha ini pengusaha yang maunya untung gede. Kalau kecil-kecil dia nggak mau. Waktunya jadi lebih lama. Ini kelemahannya. Kelebihannya apa? Ya kalau profit 1 kali dia bisa nganggur sebulan. Nangkap. Jadi seperti pengusaha atau pedagang deh. Hanya mau profitnya yang gede secara pip loh, bukan secara nominal. Bedakan antara pip atau poin dengan nominal, nanti kita bahas lagi. Jadi itu kira-kira definisi trader swing. Sehingga entry-nya jarang. Jelas? Karena momentum peluangnya juga tidak banyak. Coba deh Anda dagang, ya, Anda jualan pulpen. Dari pulpen ini Anda mau profitnya misalkan 100.000 jualan pulpen. Sementara yang lain target profitnya 10 perak. Cepat mana yang dapat profit? Yang 10 perak. Tapi kalau dapat 1 kali aja dapat 100.000, maka yang ini nih, yang cuma 10 perak, mesti berapa puluh pulpen dia jual baru bisa dapat 100.000. Itu bedanya. Maksudnya supaya seimbang. Jangan nanti Anda berpikir begini, oh ngapain swing? Lama profitnya. Iya lama. Namanya juga mau mancing barakuda. Beda dengan memancing ikan betok di empang. Bener gak? Nah, jelas kelebihannya juga lebih santai. Lebih santai. Ada yang salah kaprah, katanya untuk menjadi seorang swing trader dibutuhkan dana yang besar. Tidak. Anda bisa swing, Anda bisa day trade, Anda bisa scalping dengan dana berapapun walaupun tetap ada minimalnya. Jadi jangan salah kaprah menyatakan bahwa yang namanya swing itu membutuhkan dana yang sangat besar. Itu yang berkembang di kalangan trader. Itu salah kaprah. Anda trading dengan $1.000 pun itu bisa swing.
Yang penting lotnya nanti, money manajemennya. Jangan salah kaprah juga. Tadi pernah saya ulang menyatakan bahwa trading makin besar dananya makin aman, tidak ada hubungannya. Tapi memang ada dana minimal. Ya, kita bisnis apapun juga ada dong. Modalnya minimal berapa? Dagang bakso modalnya kan ada minimal berapa? 10 juta kan? Dagang bakso 10 juta nggak? Iyalah, bikin gerobaknya aja bisa 5 juta. Belum sewa tempat. Oke, tipe yang kedua, day trade. Tipe pedagang harian. Ya. Dia biasanya satu tiap hari buka posisi. Ya. Kalaupun nginap sehari. Tidak lebih dari sehari. Kalaupun nginap tuh maksudnya gini loh. Posisinya didiamkan, entah floating loss, entah floating profit, belum ditutup-tutup sampai besok. Tapi biasanya nggak sampai 2 hari. Target profitnya kira-kira ya kurang lebih antara 30 sampai 100 pip lah. Kira-kira ya. Jadi tidak ada yang pasti karena ini kan bukan matematika. Satu lagi saya sampaikan kepada Anda, trading itu bukan ilmu pasti ya. Trading itu ilmu sosial. Karena tidak ada yang pasti. 1 tambah 1 tidak sama dengan 2. Dasarnya trading ekonomi. Apakah ekonomi ilmu pasti? Tidak. Ilmu sosial. Tapi di dalam ilmu sosial memakai statistika. Benar kan? Jurusan-jurusan IPS kan ada statistika kan? Matematika. Kembali lagi ke yang tadi, day trade. Dia analisanya H4 biasanya. Entry-nya M30. Biasanya begitu. Jadi lebih cepat. Oke. Kelemahannya, kelebihannya masanya udah tahu dong. Ya, pasti intensitas di notebook di depan notebooknya lebih tinggi daripada si swing. Oke, kelebihannya ya lebih cepat dapat profit lah. Kalau profit loh. Ya kan targetnya lebih kecil kan 30 sampai 80 lah, tidak ada batasan yang khusus. Itu day trade. Tradernya disebut day trader. Dulu saya hanya mengajarkan swing, tidak mengajarkan day trade. Tapi problem, profit sih profit, ya. Tapi namanya newbie lagi senang-senangnya di depan notebook, di depan chart. Jadi merasa nggak enak badan kalau nggak entry. Tangannya tuh gatal, gelisah. Ya profit sih profit coach, iya dapat saya 200 pip. Wah saya nggak pernah tuh dari zaman dulu profit 200 pip katanya gitu. Cuman iya kok entry-nya seminggu 2 minggu bahkan sebulan sekali nggak enak banget. Oke, saya berusaha untuk ya udah negosiasi. Akhirnya saya memberikan teknik day trade. Tapi saran saya, Anda jangan hanya menjadi seorang day trader. Sebab kalau Anda hanya menjadi seorang day trader, maka Anda seperti pedagang-pedagang umumnya tidak akan pernah bisa profit besar. Secara pip ngomongnya ya. Kan kayak gitu. Ya, jadi kita combine. Karena kalau hanya sebagai seorang swing benar juga sih, cash flow hariannya jelek. Paham ya? Cash flow hariannya jelek. Jadi idenya adalah kita seorang swing trader, tapi ya kita tetap ambillah yang recehan, yang day trade supaya cash flow kita bagus. Karena nggak enak juga ya kalau profit tapi cash flow-nya nggak bagus, ceritanya begitu. Jadi ya saran saya Anda menjadi seorang swing yang kalau ada peluang day trade masuk. Swing ini lebih sulit dari day trade. Makanya belajarnya day trade dulu. Jelas ya? Baru nanti mulai saya arahkan ke swing. 1, 2 jelas nggak bedanya? Anda harus tentukan gaya trading Anda dari awal supaya nanti berkaitan dengan ini tadi. Pada prinsipnya gaya apapun jangan melawan tren. Gaya apapun. Sebab nanti kalau Anda bicara tren,
long trend dengan mid trend dengan short trend bisa beda-beda loh. Ekonomi Amerika jangka panjangnya bagus. Cuman apakah tiap bulan bagus terus? Kan tidak. Makanya dikatakan bahwa yang namanya tren naik atau uptrend bukan garis lurus, tapi dia berbentuk wave, gelombang. Kalau garis lurus enak banget, kita buy aja terus. Persoalannya dia gelombang, sehingga walaupun kita mengikuti tren, kita misalkan uptrend kita buy, ternyata tidak profit. Kenapa? Itulah jawabannya. Karena tren bukan garis lurus, tapi dia wave, berbentuk gelombang. Tapi nomor satu harus follow the trend. Dan yang aman di semua di semua periode tren dia seragam. Long trend naik, mid trend naik, short trend naik, buy. Itu strateginya dulu. Itu yang paling aman. Bisa nggak terjadi kondisi begitu? Ya bisa. Kenapa nggak bisa? Ya, sebab bisa saja kalau long trendnya naik, ternyata mid mid trend itu kayak gimana sih? Misalkan Anda lihatnya segini ya, grafiknya naik. Terus ternyata Anda masuknya di sini pas di sini dia begini. Anda buy di situ. Profit nggak? Enggak. Tapi Anda kan tidak salah masuk buy secara konsep. Nah, makanya nanti strateginya amannya carilah yang mid-nya juga begini. Jelas? Jadi itu strateginya. Gimana caranya melihat long trend, mid trend, short trendnya itu searah besok. Tapi konsepnya dulu. Gitu loh. Siap, Mas. Ya kan? Konsepnya dulu, karena konsep tuh penting. Konsep kan teori. Kalau teorinya nggak tahu bagaimana mau praktek kan? Tapi idenya dulu ya. Nah, ini seragam kan nih. Coba saya lihat longnya, lihat monthly-nya, lihat weekly-nya. Coba saya lihat mid trend-nya, lihat H4-nya. Coba saya lihat short trend-nya, saya lihat H1-nya. Kalau mengarah ke atas semua, maka probabilitas untuk profitnya lebih besar. Intinya begitu. Masuk tipe yang ketiga. Ini saya bahas khusus dan panjang nih. Scalping atau scalper. Saya punya ungkapan yang khas. Saya nyatakan begini, bahwa yang namanya scalping itu hanya untuk profesional. Tapi persoalannya hampir 100% newbie scalper. Sekali lagi saya ulang, yang namanya scalping hanya untuk profesional. Tapi persoalannya sebagian besar newbie itu scalper. Benar nggak kira-kira? Termasuk saya. Kenapa? Karena yang namanya newbie lagi senang-senangnya di depan notebook. Lagi demen-demennya di depan notebook. Jadi di depan notebook terus. Satu. Itulah alasannya kenapa ya sebagian besar newbie itu scalping. Saya nggak bilang semuanya, tapi hampir rata-rata saya temukan. Dan sebagian besar yang loss itu akibat scalping. Sebagian besar. Jelas. Apa alasannya saya menyatakan bahwa scalping itu untuk profesional? Pertanyaannya kan seperti itu kan. Sebelum saya jelaskan, Anda harus tahu dulu apa itu scalping. Scalping itu trading jangka panjang. Jangka pendek. Sangat pendek sekali. Scalping itu ibarat katanya kutu loncat. Trading jangka pendek sekali. Secara pip, target profitnya hanya 5-20 pip. Bahkan 5 pip kebanyakan. Secara pip. Artinya, profit 5 pip, baik itu kena TP atau manual, akan dia tutup. Jelas ya? Jadi 5-20 pip. Dan asumsinya untuk profit 5-20 pip itu lebih mudah. Benar nggak? Iya dong, lebih mudah dong.
lebih membutuhkan waktu yang cepat kan? Oke? Sampai di sini paham scalping. Dia biasanya analisanya H1. Jadi tetap ya melihat tren. Entry-nya bisa M5, M15. Bahkan M1. 1 menit 1 kali ganti candle. Itu scalping. Oke? Nah, persoalan dari scalping. Kelebihannya udah tahu dong. Profitnya, asumsinya secara waktu lebih cepat. Sebab jual barang untungnya 5 perak tentunya lebih mudah daripada jual barang untungnya 50.000. Setuju? Asumsinya kan begitu. Oke? Itu asumsi di dagang. Sekarang kita bawa dulu ke dagang ya. Nanti kita bandingkan dengan dunia trading. Anda termasuk kelas retail sehingga Anda scalping umpamanya. Anda jualan pulpen ini. Oke. Untung dari pulpen ini 5 perak, kecil dong. Setuju ya? Supaya secara nominal Anda profitnya cukup terasa, maka tindakan Anda apa? Anda harus jual pulpen ini dalam kuantiti yang banyak. Setuju nggak? Setuju ya? Kuantiti itu dalam trading apa? Lot. Paham sampai sini? Jelas? Jadi, supaya secara nominal profitnya berasa, Anda harus berusaha jual pulpen dalam jumlah sebesar-besarnya. Karena kalau jual satu pulpen doang untungnya 5 perak, kapan dapat duitnya, bener nggak? Anda harus jual ini 1000 unit dalam tempo secepat-cepatnya. Tetap dalam dunia sektorial dulu. Sekarang kita bicara risikonya. Ini potensi profitnya Anda incar hanya 5 perak. Potensi kerugiannya berapa? Andai kata Anda punya toko aksesoris, Anda punya toko stationery, nilai toko itu adalah 100 juta. Potensi profit, potensi loss ini berapa? Satu pulpen. Kalau ini tidak terjual dengan keuntungan 5 perak, potensi lossnya berapa? Ya 5 perak. Benar nggak? 5 perak. Potensi lossnya ya. Mengganggu toko Anda nggak? Nggak. Kita bawa ke trading. Anda entry. Target 5 pip. Anda rencana mau input TP-nya 5 pip. Supaya targetnya cukup memuaskan Anda, tentunya Anda harus hajar lot dong. Setuju nggak? Kalau Anda entry-nya 0,1 lot, berarti potensinya $5. Setuju? Sebab entry 0,1, nilai 1 pipnya itu $1. Setuju sampai sini? Kalau 0,1 nilai 1 pipnya itu $1. Sebab satuan dalam trading forex gold nanti pip atau poin. Harga bergerak dari sini ke sini bukan disebutnya berapa dolar, disebutnya berapa pip. Setuju nggak? Kalau dalam dagang sektorial harga bergerak ke 1000 ke 2000 itu disebutnya dalam nominal harga. Oke, tapi kalau misalkan Euro USD bergerak dari 1.1120 ke 1130, apakah dia bergerak $10? Kan tidak, 10 pip. Istilahnya begitu, setuju ya? Jadi nilai 1 pip, pergerakan 1 pip tergantung lot, tergantung quantity. Lot itu quantity. Kalau 0,1 berarti $1. Kalau 1 lot tinggal persamaan matematika saja, berarti $10. Kalau 10 lot berarti $100. Jadi ya, target profitnya 5 pip. Kalau entry-nya 0,1 nggak berasa, cuman $5. Maunya $50, akhirnya entry 1 lot. Sampai sini paham? Karena
Entry 1 lot, profit 5 pip saja menghasilkan profit 50 dolar. Kalau kita kursnya 10.000, jadi berapa? 500.000. Satu kali entry, untungnya 500.000. Kalau 1 lot. Makanya sang scalper nggak mau entry-nya 0,1, 1 lot. Untungnya 500.000. Modalnya 10 juta. Berarti keuntungannya dibatasi 500.000. Entry-nya 1 lot, modalnya 10 juta. Pertanyaannya, risikonya berapa? Kalau Anda entry terus SL-nya tidak di-input, resikonya 10 juta nggak? 10 juta. Terus ada yang bilang begini, saya TP 5 pip, ya sudah, berarti SL-nya 5 pip saja. Coba aja, Anda input SL 5 pip, maka Anda kena stop loss terus. Kenapa? Begitu Anda entry, Anda kan sudah mengalami kerugian sejumlah spread, benar nggak? Kalau Anda misalkan entry Euro USD spreadnya 2, Anda entry 1 dolar, berarti Anda sudah rugi 20 dolar. Setuju? Anda input 5 pip SL-nya, berarti tinggal selisih 3 pip doang, sudah kena stop loss. Sehingga tidak pernah bisa 1:1. Harap Anda ketahui, karakteristik dunia forex gold adalah fluktuatif. Dan dunia forex gold adalah dunia yang paling fluktuatif dari perkembangan, dari pergerakan harganya. Kenapa? Karena internasional. Karena dunia. Jelas forex gold lebih fluktuatif daripada saham. Kenapa? Karena saham lokal, per negara. Forex gold transaksi antar negara. Sehingga transaksinya besar. Karena transaksinya besar, maka pergerakan harga juga sangat fluktuatif. Sebab harga bergerak karena transaksi. Makanya kalau pasar sepi, maka harga tidak terlalu bergerak. Tapi kalau pasar ramai, harga akan bergerak kencang. Setuju? Jadi harap Anda ingat ya, harga bergerak karena transaksi. Transaksi forex gold paling besar di dunia. Sehingga makanya terjadilah fluktuasi harga. Dan range fluktuasi itu besar. Makanya kalau Anda menginput stop loss terlalu kecil, saya hampir dapat pastikan Anda kena stop loss terus. Dengan demikian, karena tidak bisa stop loss-nya 1:1 dibandingkan si swing tadi, dibandingkan si day trade tadi, day trade targetnya 30, dia bisa input stop loss 30, 1:1. Maka perbandingan antara stop loss dengan TP menjadi tidak seimbang. Perbandingan SL dengan TP waktu kita jadi pengecer di bisnis sektorial bisa seimbang nggak? Bisa kalau di sektorial. Bisa kita bikin target profit 5 perak, stop loss 5 perak kalau nggak laku. Bisa nggak? Pulpen ini? Bisa. Tapi di trading forex gold bisa nggak? Nggak bisa. Makanya, kalau Anda scalping, pertama, Anda harus punya teknik yang akurasinya perbandingan antara profit dengan loss-nya mesti jauh lebih tinggi profitnya. Kenapa? Karena perbandingan risk and reward-nya tidak 1:1. Rata-rata yang namanya scalper tidak menginput stop loss. Coba yang sudah trading, saya yakin Anda trading pasti scalping. Yang modelnya kalau di gold 1 poin dimakan maksudnya ditutup, tapi kalau floating loss dibiarin aja sampai 10 poin, 20 poin. Bener nggak? Yang sudah trading, mana tadi yang sudah trading? Pak, sudah trading kan? Kira-kira scalping bukan modelnya? Saya pakai Mas. Martingale, wah. Pak, scalping nggak? Modelnya begitu.
Ini saya sudah riset secara kecil-kecilan, ya. Hampir 100% newbie itu scalper. Coba, ya. Anda cari guru scalping banyak banget, coba aja. Tapi coba cari guru swing yang bisa nahan profit 200 pip. Jadi Anda mesti paham tantangannya menjadi seorang scalper. Perbandingan antara risk rewardnya tidak seimbang. Karena kalau Anda seimbangkan, maka Anda akan kena loss terus. Oke, kalau gitu TP-nya saya naikkan jadi 30 pip, jadi 40 pip. Anda bukan scalping lagi. Ingat ya, bahwa Forex Gold karakteristiknya fluktuatif. Makanya penempatan stop loss-nya juga nggak boleh terlalu kecil secara pip. Karena range pergerakan dia sangat kencang. SL 20 pip aja suka kena. Nah sekarang kalau Anda targetnya 5 pip, tidak menginput stop loss seperti kebiasaan banyak trader-trader scalper, maka potensi untuk dana Anda margin call atau bangkrut besar nggak? Besar. Jelas. Beda nggak dengan retail di bisnis sektorial? Beda. Di sektorial bisa kita gitukan, tapi hati-hati, bukan tidak boleh ya. Hati-hati di dunia trading. Makanya saya katakan alasan pertama bahwa scalping itu untuk profesional karena harus punya sistem yang perbandingan antara win dengan loss-nya, antara profit dengan loss-nya 9:1. 9 kali profit 5 pip, 5 pip, 5 pip. Loss 1 kali masih profit. Sistem 9:1 itu bisa ditemukan nggak oleh pemula? Itu pertanyaannya. Makanya saya katakan scalping itu untuk profesional. Itu juga kalau di input loh stop loss-nya. Sebab sebagian besar trader itu tidak menginput stop loss sebagian besar scalper. Anda tidak menginput stop loss, ada beberapa persoalan. Pertama, persoalannya adalah apakah mental Anda sudah stabil, di mana kalau Anda memasuki situasi loss, ya, Anda akan benar-benar tega cut loss. Nangkep nggak maksud saya? Anda benar-benar disiplin. Misalkan Anda entry nih, Anda nggak menginput stop loss, tapi Anda sudah punya plan, kalau minus 50 saya tutup, kan gitu. Persoalan pertama, pada saat kita masuk situasi minus 50, Anda punya kedisiplinan tinggi nggak sebagai seorang newbie untuk benar-benar minus 50 tutup? Yang terjadi nggak begitu. Kalau profesional, ya. Makanya saya bilang, ya, scalping untuk profesional. Dia ibaratnya sudah raja tega. Kalau Anda masih pemula, Anda minus 50, Anda nggak tega nanti cut loss posisi Anda. Ingat, kalau satu lot minus 50 atau minus 40 sudah minus $400 loh. Dana 1.000. Kan satu lot $10 kan? Kalau minus 40, $400. Satu posisi, kalau minus 40, equity Anda berkurang 40%. Anda bayangkan bisnis sektorial, satu transaksi, nilai toko Anda berkurang 40%. Untungnya 5 perak, tapi kalau floating loss, nilai toko Anda berkurang 40%. Makanya apakah saya menyatakan scalping itu untuk profesional? Anda kuat gak jantung Anda? Pada saat minus 40 kehilangan equity-nya berkurang 40% untuk tetap atau cut loss kalian. Bagaimana Anda kuat kalau Anda pemula? Nah itu
problemnya scalper. Bukan nggak boleh scalping, tapi dibalik. Justru kalau Anda sudah pintar, baru scalping. Sebab kalau Anda belum pintar, apakah Anda punya teknik entry yang akurasinya sangat tinggi? Karena nggak bisa seimbang antara SL dengan TP-nya. Berarti harus banyak menangnya dong, harus banyak win-nya dong. Jelas ya? Coba Anda yang scalper, benar nggak yang saya katakan? Anda sering tidak menginput stop loss. Oke. Kedua, kalau Anda input stop loss, berapa pip stop loss Anda? Sekarang saya tanya. Sorry, yang mengincar profit 5 pip, 10 pip, SL Anda berapa kalaupun Anda input? Nggak tahu, nggak input gitu kan. Berarti kalau nggak input, potensi lossnya gimana? Habis modal nggak? Oke, Anda tidak menginput, Anda sudah mempersiapkan nggak kalau minus sekian cut loss? Nggak juga, aduh. Kalau sudah mempersiapkan, Anda uji diri Anda. Begitu Anda memasuki situasi minus, misalkan Anda rencanakan minus 40, Anda tutup posisinya. Begitu minus 40, Anda tutup nggak? Banyak yang enggak. Akhirnya berpikirnya begini, udahlah tanggung minus $400 pasang badan lah, udahlah loss lah, profit lah, kan gitu. Itu mentalnya udah rusak. All in. Anda sudah tidak berpikir benar lagi kalau Anda sudah seperti itu. Akhirnya trading ini bukan menjadi sebuah bisnis, tapi arena perjudian yang dibungkus katanya dengan analisa. Menyatakan lagi bahwa ini trading gak ada ilmunya. Siapa bilang gak ada ilmunya? Masa sih Citibank mengerjakan sesuatu yang gak ada ilmunya? Itu aja. Ada ilmunya. Ini aja udah termasuk dari ilmu kan, dengan saya memberikan logik. Coba sekarang siapa yang mau jadi scalper? Silakan. Nanti ciri-ciri scalper gampang kok. Anda kalau lihat screenshot, ya, Anda lihat hijau semua, tapi Anda jangan silau dengan hijaunya itu. Anda hitung profitnya berapa pip, bukan dolarnya. Ini kan kalau profit $1.000, wah, udah langsung, hebat tuh. Ntar dulu, itu entry-nya berapa lot? Itu profitnya berapa pip? Kalau dia entry-nya 10 lot, profitnya $1.000, berarti kan profitnya cuma 10 pip. Kalau Anda lihat hijau-hijau semua kena TP, SL-nya kosong, udah scalping di tag. Sehingga sekarang persoalannya dia profesional atau tidak, itu aja. Tapi yang saya tahu, karena saya juga sekali-sekali scalping, saya tetap menginput stop loss. Kenapa saya menginput stop loss? Satu, menghindari ketidakstabilan emosi saya. Begitu minus 40, begitu minus 50, nggak jadi cut loss. Ingat, jangan masuk dalam pencobaan. Jangan berasa, enggak lah, gua sudah stabil lah. Kalau memang saya rencanakan minus 50 tutup, saya akan tutup. Lihat nanti. Itu saya alami loh pribadi. Rencananya begitu, rencana tinggal rencana. Begitu minus 50 udah tergerus dana 50%, udahlah. Biarinlah, habis lah, besok store lagi, gesek kartu kredit dulu, pakai kartu kredit. $1.000, ya lama-lama 10.000 juga. Mentalnya rusak, dananya habis. Kan kayak gitu. Dibandingkan mestinya latihan dulu sampai terkumpul dana $1.000, baru invest, baru kalau nanti bagus masukin 100 juta. Kenapa nggak berani? Kalau memang bisnisnya bagus. Jadi kembali lagi ke tadi, situasinya pada saat kita tidak menginput stop loss, pada saat rencana untuk cut loss itu tercapai, kita sering tidak disiplin. Makanya jangan masuk ke dalam pencobaan. Udah input aja itu SL. Memang kena stop loss sakit hati, tapi itulah yang menyelamatkan account kita. Kedua, bisa saja nih, memang kita sudah punya emosi yang stabil untuk minus 40, minus 50 tutup, listriknya mati. Emang Anda bisa jamin, apalagi yang di daerah, listriknya stabil. Ketiga, listriknya nggak mati, pulsanya habis, kuotanya habis.
Wah, itu saya pernah alami, panik. Listrik mati, waduh gimana nih posisi? Kan begitu. Makanya kalau mau scalping, ya, kalau mau nge-scalping, tetap input stop loss. Kalaupun tidak input stop loss, Anda benar-benar mentalnya sudah terlatih. Dan terlatihnya itu ada pada diri profesional. Jadi, Anda pastikan listriknya tidak mati. Artinya baterai notebooknya siap. Artinya gadgetnya siap. Kalaupun baterai notebooknya habis. Ketiga, kuotanya jangan sampai habis. Masalahnya saya juga sudah alami, listrik tidak mati, kuota bagus, internetnya mati. Wow, itu begini-begini tuh. Makanya untuk melakukan trading dengan gaya scalping dibutuhkan persiapan yang matang, termasuk soal emosi, termasuk soal entry, termasuk soal infrastruktur. Salah nggak saya ngomong bahwa scalping itu untuk profesional? Kedua, mestinya nih, kalau kita scalping jangan sering-sering entry. Ini masalahnya sudah entry satu lot, entry lagi satu lot, averaging dia. Nah, ini yang nggak benar. Scalping yang benar menurut saya, dan saya juga melakukan, satu, saya harus menyediakan waktu untuk scalping berapa jam. Contoh, saya scalping menyediakan waktu 1 jam, 1 hari, 1 posisi. Saya entry, misalkan jam 7 malam, saya scalping tuh justru di sesi Amerika. Saya hajar 1 lot, dananya 1.000 loh. Saya batasi 1 jam. Saya entry setelah melalui persiapan yang matang, ya, infrastrukturnya tadi saya katakan, tekniknya sudah jelas, di semua time frame-nya seragam semua, pokoknya sudah persiapan matang nih. Saya entry dong. Saya entry 1 lot, saya input SL, saya input TP, ya, tetap saya input, biasanya 1:5 memang. Ya, jadi misalkan TP-nya 10, ini tips ya, kalau mau Anda scalping, ya, TP-nya 10, SL-nya 50 biasanya saya. Oke, saya entry 1 jam, saya batasi. Kalau tidak kena SL TP, saya tutup 1 jam. Karena buat saya, lebih dari 1 jam, mau nunggu profit 10 pip doang gak worth it. Masa sih gara-gara 10 pip kita jadi stres? Berjam-jam, berhari-hari, begitu? Gak worth it menurut saya. Jadi saya batasi, ini tips 1 jam. Kalau misalkan 1 jam itu plus 5, ya sudah saya tutup. Kalau 1 jam itu minus 20, ya sudah saya tutup. Saya harus punya sifat tega. Dan tidak saya ulang lagi. Kebanyakan scalper entry, belum selesai entry lagi. Entry lagi. Nah, kalau saya batasi, saya hajar lot, profit nggak profit sudah. Besok lagi ulang. Yang terjadi, nih, kalau tidak profesional, penyakit pemula, balas dendam. Wah, ini loss nih, gue harus profit. Memaksakan diri. Momentumnya sudah nggak ada, tapi karena tradingnya based on balas dendam, harus entry. Yang ada lossnya tambah dalam. Yang ini belum selesai, ya sudah loss, entry lagi. Nah, hal-hal yang seperti ini bisa nggak dipraktekkan oleh pemula secara disiplin? Nggak bisa, Pak. Coba, dia bilang 1 jam, tetap aja di depan notebook 2-3 jam, apalagi kalau udah loss. Bisa nggak tega untuk menutup posisi dibatasi 1 jam? Itulah kenapa saya katakan bahwa scalping itu untuk profesional. Sekarang kita hitung, kalau memang akurasinya tinggi nih, dana $1.000, entry 1 lot, profit misalkan 5 pip, $50 dong.
ya kan? Kali misalkan 10 kali trading, sudah $500, sudah 50%. Bisa 50% kan? Tapi scalping yang benar-benar profesional. Jadi nggak perlu banyak ngapain kita sering-sering entry kalau scalping, kalau tidak punya perhitungan yang matang. Pertanyaannya, perhitungan yang matang, persiapan yang matang, mental yang matang, itu sudah ada nggak di diri pemula? Itulah alasan saya bahwa saya katakan scalping itu untuk profesional. Saya bukan anti scalping, tapi banyak training-training yang mengajarkan scalping tanpa mempersiapkan mental dari para alumni atau pesertanya. Kalau saya gampang, sekarang untuk Anda saya larang dulu Anda scalping. Sebab tidak ada scalping yang tenang-senang. Coba aja. Benar-benar Anda harus berlatih dulu sampai oke, nanti benar-benar ini akurasinya tinggi. Jadi benar-benar hanya entry pada saat akurasinya tinggi. Jelas, karena perbandingan SLTP-nya tidak seimbang. Bisa 1:5, kadang-kadang 1:10 loh. Ya kan coach, entry 5 pip mah gampang kalau dalam trading, gampang, coba aja. Boro-boro 5 pip. 1 pip aja nggak bakal Anda dapat pasti setiap hari. Kalau 1 pip pasti dapat setiap hari, enak dong. Entry aja 20 lot, 1 pip. Kan gitu. Nah persoalannya kan 1 pip juga sulit loh kita dapat, jangan Anda anggap mudah.